Di luar negeri itu kita tahu bahwa ayam dan daging itu halal sebenarnya, ya enggak? Tapi masalahnya daging dan ayam itu di luar negeri tidak disembelih menurut agama kita, agama Islam. Jadi seringkali saya dengan teman-teman berdebat apakah kita bisa makan ayam dan daging yang tidak disembelih secara Islam karena kita tidak ada pilihan lain, ataukah kita menghindari daging dan ayam itu dengan makan sayuran dan roti yang kadang-kadang, karena sudah, bagi saya itu sulit sekali itu pertanyaan itu, karena kalau kita tinggal di luar negeri berbulan-bulan dan cukup lama, kalau kita cuma makan sayuran dan roti saja kan tidak nyaman dan tidak enak. Jadi seringkali saya terpaksa makan ayam dan daging dan saya ucapkan bismillah saja. Saya bertanya kepada Bapak, apakah saya berdosa makan daging dan ayam yang tidak disembelih secara Islam, tetapi karena tidak ada pilihan lain kecuali makanan itu. Terima kasih, Pak. Izin nambah sedikit waktunya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya dosa itu banyak, Pak. Bapak nggak usah makan daging babi, gibah juga dosa sebenarnya. Jadi ada banyak cara untuk dosa sebenarnya. Tapi memang kebaikan hati kita tuh kadang-kadang dosa itu masih ingat-ingat. Jawaban saya sederhana versi saya. Pertama, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dalam surat Al-Maidah ayat 5 dinyatakan sembelihan ahli kitab itu halal. Ahli kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Sekarang Bapak tinggal di mana ini? Misalnya Bapak lagi di Eropa Barat, agama mereka Kristen, ya halal sembelihannya kalau disembelih. Tapi kan nggak mungkin ayam nggak disembelih, Pak. Matiinnya gimana? Masa digeprek, hidup kan nggak ya? Pasti disembelih. Misalnya kayak gitu. Jadi akan ada banyak opsi. Yang pertama tadi itu sembelihan mereka halal, walaupun nggak baca bismillah, ya pasti nggak baca bismillah, kan mereka bukan muslim. Tetapi oleh Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 dinyatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Jadi halal ayam, daging sapi yang disembelih oleh mereka. Penyembelihannya itu yang nanti dilihat. Kalau kita kan menyembelihan, malah sebenarnya kalau kita menyembelih itu udah ribet, Pak ya. Sapi itu disengkat dulu, dipotong. Mungkin pakai mesin lebih gampang gitu. Dan ternyata di negara maju yang dapat sertifikasi halal, menyembelihnya juga pakai mesin. Yang kedua, kalau memang ternyata sulit dihindari karena kita lebih yakin ini banyak haramnya, ya pilihan Bapak tadi makan roti, makan ikan yang nggak perlu disembelih, Pak ya. Ikan nih, makanan laut itu bisa ya, nasi sama ikan gitu ya. Tapi roti juga mungkin ada itunya. Nah, saya juga nggak tahu. Cuma saya sering pakai teori vegan, Pak. Jadi roti-roti atau makanan yang ada V-nya, vegan itu hijau ya. Itu kan emulgatornya pakai tumbuhan, Pak ya. Jadi nggak ada binatang sama sekali. Nah, itu saya makan itu sambil bilang, Tuhan kalau haram ya maafin lah. Ntar saya balik ke rumah saya makan di warteg insya Allah. Di sini nggak ada. Ini udah untung aja ada V-nya. Nah, itu kalau negara-negara yang di Eropa Barat tuh V-nya muncul, jadi gampang karena emulgatornya bukan hewan tetapi tumbuhan, jadi relatif halal. Nah, sisanya Bapak tinggal pilih. Kalau memang nggak ada pilihan lain selain yang ada di situ, ya makan secukupnya, jangan nambah, jangan malah bungkus. Ya tadi kan namanya juga kita dalam kondisi darurat, Pak. Al-Qur'an bilang famaniturro wairobagin walangadin. Jadi kalau saya boleh memposisikan diri seperti Bapak, misalnya saya harus pergi misalnya ke mana ya, ke Swiss. Wah, enak banget Swiss, Pak ya. Kayaknya nggak ikhlas saya ke Swiss nih. Contoh doang, Pak, contoh ya. Saya ke Swiss gitu, lalu mau makan misalnya. Makanannya apa? Ya saya pertama pilih roti. Wah, masa sebulan makan roti mulu gitu, mulut kita kan nggak enak ya. Ya cari nasi, launya ikan, karena nggak butuh penyembelihan. Kalau ternyata harus daging juga, ya yang penting dagingnya disembelih entah oleh orang Islam atau ahlul kitab. Nah, tapi lagi-lagi orang-orang berbeda-beda, Pak. Kalau saya, karena saya frutarian, pemakan buah, saya nggak sulit. Jadi kalau misalnya makan buah satu semangka utuh satu juga saya kuat itu, Pak, pakai sendok. Jadi nggak makan nasi, nah, enggak, cukup satu itu. Di situ kencing aja nggak bisa habis
semangka isinya kan air ya. Nah, pilihannya buat bapak dan ibu yang mobilitasnya tinggi, fikih itu terbuka untuk didiskusikan. Jadi pertama, cari makanan yang jelas halal. Kalau nggak ada, yang paling kemungkinan syubhatnya lebih ke halal lebih tinggi. Tadi itu buah-buahan, roti, sama ikan, hewan-hewan air itu Pak ya. Kalau ternyata harus daging juga, ya kita cari yang pemiliknya adalah beragama, misalnya Kristen atau Yahudi, sehingga masuk dalam ayat ini. Kalau ternyata enggak, istighfar saja. Nah, lagi-lagi saya tegaskan lagi, kita lebih khawatir makan yang seperti itu daripada makan yang hasil korupsi ternyata ya. Padahal kalau dipikir iya nggak usah ke sana Pak, di sini makanan haram juga banyak kalau korupsinya banyak gitu ya. Tapi ternyata memang karakter kita tuh lebih takut makan babi daripada makan kambing hasil curian gitu. Ini hasil curian kambing enak sih, babi haram itu. Ini juga haram gitu loh. Malah sebenarnya kalau saya boleh bilang, yang haram ini lebih berat karena harus minta ridho, minta izin pada yang dicuri. Kalau babi kan ya dengan Tuhan saja, Tuhan istighfar misalnya gitu Pak. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ada kesempatan, fikih tadi itu tolong diingat-ingat, dipikirkan. Bapak harus hidup, harus beraktivitas, makanan itu bisa diukur, mana yang jelas halalnya, mana yang syubhat, mana yang jelas haram, pilih yang halal. Kalau susah yang halal, pilihlah yang syubhat. Yang syubhat susah, yang haram tapi harus terukur sedikit saja. Dan dengan teknologi sekarang, saya pikir kalau daerah-daerah atau negara-negara maju itu pilihannya banyak Pak ya, pilihannya banyak walaupun ada repot. Tapi kalaupun harus milih, tadi itu ada makanan roti. Kalau roti yang lebih aman yang ada V-nya, vegannya, atau yang kedua makan makanan laut yang tidak perlu penyembelihan, cukup dimasak, baru daging. Saya pikir banyak sekali opsi-opsi sehingga kita nggak jatuh dalam keharaman. Tetapi lagi-lagi Pak, lagi-lagi kita sangat takut makan barang haram yang hasil seperti itu, yang zatnya daripada yang sababnya. Padahal sehari-hari mungkin kita tahu ada orang yang rada curang dikit gitu ya, tapi kalau diajak traktir malah tetap mau gitu ya. Kita tahu dia rada manipulatif dikit ini, lalu tiba-tiba nanti kita ngopi ya, oke, ya masih mau dibeliin gitu. Nah itu kadang-kadang menurut saya sebenarnya dua-duanya harus dihindari. Tapi apapun itu, kita nggak bisa menghindari polusi, kita nggak bisa menghindari mikroplastik. Yang ada kita lakukan adalah sama, kita tidak bisa menghindari syubhat, maka perbanyaklah sedekah. Dan Tuhan kita sangat pemaaf Pak, sangat pemaaf. Saya yakin orang yang pernah makan barang-barang yang haram karena tadi zat itu akan lebih mudah istighfarnya daripada yang makan barang haram karena mencuri, korupsi dan seterusnya. Walaupun ketika makan nggak kerasa haram Pak ya, enak-enak aja ya, enak nih sopnya karena memang karena sababnya. Jadi opsinya begitu, pilih yang halal, pilih yang syubhat, baru yang haram tapi sedikit saja. Yang syubhat ini pun tolong diberikan sedekah yang banyak sehingga nanti minta maaf ke Tuhannya rada gampang. Pun demikian, saya yakin Allah memaklumi karena kondisi-kondisi tertentu membuat kita sulit memperoleh barang yang halal.